Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati para bini sepuh, hadirin wal hadirat, jamaah pengajian Ahad pagi yang insya Allah dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah, kekuatan iman dan Islam, kekuatan badan, sehingga kita dapat bersilaturahmi, berkumpul di majelis ini. Kemudian juga sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita, beliau baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga seluruh umatnya yang setia kepada sunnahnya. Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, kita awali majelis kita ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kajian kita, yaitu tentang akhlak kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara akhlak kita kepada baginda Nabi adalah mencintai keluarga atau ahlu baitnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mengapa kita sebagai orang yang beriman diharuskan untuk mencintai ahlu baitnya Nabi? Karena ahlu baitnya Nabi adalah orang-orang yang dicintai oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuatu yang dicintai oleh baginda Nabi, maka kita sebagai orang yang beriman juga dituntunkan untuk mencintainya. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi keluarga pun Kanjeng Nabi menika adalah orang-orang yang dicintai oleh beliau, ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang kedua, kecintaan kita kepada keluarga pun Nabi, karena keluarga Nabi itu adalah orang-orang yang pertama mencintai Islam, orang-orang yang pertama berjuang bersama Nabi dalam rangka untuk menegakkan Islam. Sebelum ada orang lain yang mengetahui tentang Islam, yang memeluk tentang Islam, yang mendakwahkan tentang Islam, maka keluarga beliau itu adalah orang yang pertama diberitahu oleh Nabi tentang syariat Islam ini. Oleh sebab itu maka wajar bahwa kita sebagai umat Islam itu wajib mencintai ahlu baitnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
karena mereka adalah orang yang pertama-tama mendukung baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tengok sejarah kehidupan awal kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang yang paling mendukung beliau itu adalah istrinipun, nggih menika Sayyidah Khadijah. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih diambang kebingungan dan keraguan karena menerima wahyu yang pertama itu, ya, maka Sayyidah Khadijah lah orang yang pertama-tama yang mendukung beliau dan meyakinkan beliau bahwa beliau adalah orang yang benar. Tidak mungkin bahwa beliau adalah tersesat ataupun disesatkan, sampai kemudian ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari Gua Hira, ya, ketika menerima wahyu yang pertama, ketakutan yang begitu luar biasa, sambat ngadu kali istrinipun Sayyidah Khadijah. Nah, inilah Sayyidah Khadijah itu adalah orang yang pertama yang mengetahui bahwa baginda Nabi itu adalah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga umumnya kalau kita lihat kehidupan awal sahabat yang lain, seperti Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib, Abbas bin Abdul Muttalib, itu adalah orang-orang yang pertama-tama mendukung Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sekedar mendukung secara mental, secara moral, tetapi dukungan mereka itu juga dukungan yang sifatnya material. Sayyidah Khadijah menika seorang saudagar yang sangat kaya raya, tetapi rela hartanipun itu diserahkan untuk perjuangan dakwah Nabi. Sebelum ada orang yang lain merelakan hartanya untuk digunakan dalam rangka untuk perjuangan dakwah, Sayyidah Khadijah itu sudah menyerahkan seluruh hartanya, rela digunakan oleh Kanjeng Nabi, dihabiskan oleh Kanjeng Nabi dalam rangka untuk perjuangan, dalam rangka untuk menegakkan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa ingat jasanipun Sayyidah Khadijah. Ya. Bahkan Kanjeng Nabi tidak sungkan-sungkan untuk terus menceritakan kebaikan Sayyidah Khadijah itu kepada yang lain. Bahkan sempat Sayyidah Aisyah menika cemburu kalih napa Sayyidah Khadijah menika. Walaupun Sayyidah Khadijah sudah meninggal dunia, tetapi Kanjeng Nabi Muhammad itu senantiasa nyebut namanipun, karena kebaikan Sayyidah Khadijah dalam perjuangan menegakkan dakwah Islam menika. Nah, itu diantara kebaikan ahlul baitnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berjuang begitu luar biasa. Rela mengeluarkan harta, bahkan nyawa. Kalau kita lihat umumnya Sayyid Hamzah bin Abdul Muttalib niku meninggalipun luar biasa Bapak Ibu sekalian.
ketika perang Uhud, ya, Hamzah bin Abdul Muthalib menika meninggal dunia. Bahkan jantungnya itu diambil oleh Hindun, dimakan. Itu orang kafir Quraisy menika. Hamzah bin Abdul Muthalib menika pamanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika perang Uhud menika, Kanjeng Nabi menika ketika mirsani Hamzah bin Abdul Muthalib menika, beliau itu nangis guguk. Ya. Niku perjuangan pamanipun Hamzah bin Abdul Muthalib bersama Kanjeng Nabi dalam rangka untuk menegakkan Islam, menegakkan syariat menika. Sebelum ada orang lain gugur syahid, keluarganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah syahid dahulu. Bahkan kalau kita tengok umpamanya Ali bin Abi Thalib niku rela untuk menggantikan Nabi, untuk tidur di tempat tidur Nabi, padahal tahu bahwa nyawa taruhannya. Di luar rumah itu dikepung pemuda-pemuda Quraisy dengan senjata lengkap. Kanjeng Nabi mau pergi keluar rumah, malah diperintahkan ponakannya itu untuk menggantikan beliau di tempat tidurnya itu. Padahal kalau di tempat tidurnya orang Quraisy masuk menebas kepala ataupun tubuh Ali bin Abi Thalib bisa saja menikah, karena dikiranya Kanjeng Nabi Muhammad. Tetapi Ali bin Abi Thalib rela untuk menggantikan tidur di tempat tidurnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau orang yang atine mikire dunya, pasti nggak mau Bapak Ibu sekalian. Tetapi karena mikirnya adalah perjuangan dalam rangka untuk menyelamatkan pamannya yang sedang terancam itu, Ali bin Abi Thalib rela untuk menggantikan Kanjeng Nabi Muhammad untuk tidur di tempat tidurnya. Nah, ini salah satu keutamaan daripada Ahlul Bait, yang dimana mereka itu banyak berjuang lebih dahulu, baik dari segi harta, dari segi tenaga, pikiran, ya, dalam rangka untuk menegakkan syariat agama ini di tanah Arab, yang kemudian orang-orang Arab itu menjadi memeluk syariat agama ini, mencintai agama ini yang pada awalnya mereka itu benci, yang pada awalnya mereka itu memusuhi, menjadi mencintai dan kemudian menikmati dari syariat agama ini. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Ahzab ayat 33 Allah Subhanahu wa taala berbicara terkait dengan Ahlul Bait. Dalam ayat ini, waqarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Ini mukhatabnya, orang yang diajak bicara adalah para istri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqarna, dan hendaklah kamu para istri Nabi tetap tinggal di rumah, fi buyutikunna, di rumah-rumah kalian. Wala tabarrujna, dan janganlah kamu berhias ataupun bertingkah laku tabarrujal jahiliyatil ula, seperti orang-orang jahiliyah yang terdahulu. Wa aqimnas shalah, dirikanlah salat oleh kalian. Wa atina zakah, tunaikanlah zakat oleh kalian. Wa ati'nallah, dan taatlah kalian itu kepada Allah, wa rasulahu, dan rasulnya. Karena apa? Innama yuridullah,
Sesungguhnya Allah itu berkehendak liyudhiba, untuk menghilangkan, menghapuskan, melenyapkan ankum, dari kalian semua, apa? Rijsa, kotoran dosa, kotoran ataupun dosa. Ahlul bait, wahai ahlul bait, wa yutahhirukum tathira, dan Allah hendak mensucikan kalian sebersih-bersihnya. Nah niki ahlul bait disebut oleh Allah di dalam surat Al-Ahzab menika secara khusus ya. Lalu siapa ahlul bait itu? Kalau kita telusur secara bahasa, kata ahlun menika maknanipun penghuni, penduduk, pemeluk. Penghuni. Ahlul makan maknanipun adalah orang yang bertempat tinggal di suatu tempat. Ahlu Mekah, ahlu Makkah berarti orang yang tinggal atau penduduk kota Mekah. Ahlu Madinah, orang yang tinggal ataupun penduduk Madinah. Ahlu Samba, orang ataupun penduduk atau orang yang tinggal di Samba. Nah menikah. Ahlul bait artinya adalah orang yang tinggal di rumah itu. Di rumah itu. Ahlul Islam maknanipun adalah orang yang sebagai pemeluk Islam. Itu disebut dengan ahlul Islam. Ahlul Islam maknanipun adalah al-muslimun, orang-orang muslim. Sehingga ungkapan ahlu baitin Nabi ya, maknanipun adalah bahwa keluarga Nabi. Nah itu, keluarga Nabi itu yang disebut dengan ahlu baitun Nabi, yaitu meliputi para istrinya, para anak-anaknya, dan kerabat lainnya, serta seperti Ali dan lain-lain. Itu disebut sebagai ahlu baitin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan menurut para ulama Ahlussunnah, Bapak Ibu sekalian, para ulama Ahlussunnah menyatakan bahwa yang disebut dengan ahlu baitin Nabi adalah mereka keluarga Nabi yang tidak boleh mengambil dan memakan sedekah. Terus keluarga Nabi yang mereka itu dilarang tidak boleh mengambil dan memakan sedekah. Haram. Kalau anak keluarga Nabi nyadong sedekah, kuwi jenengane bukan keluarga Nabi. Keluarga Nabi kok makan zakat, harta zakat, kuwi jenengane sanes keluarga Nabi. Mboten angsal. Nah begitu. Jadi keluarga Nabi nggak boleh makan sedekah, makan dari zakat. Niku mboten angsal, ngambil mboten angsal. Nah begitu. Karena apa? Karena harta sedekah, harta zakat itu diperuntukkan untuk 8 asnaf, bukan untuk keluarga Nabi. Ini luar biasa ini ajaran Kanjeng Nabi ini. Kalau Kanjeng Nabi kok memperbolehkan harta zakat, harta sedekah itu, mungkin keluarga Nabi sugih-sugih ya Bapak Ibu sekalian. Orang-orang pada zakat, pada sedekah kepada keluarga Nabi. Gitu betul. Saat menikah aja orang zakat sedekah kepada para kiai. Ya kan? Jadi apalagi kalau kemudian keluarga Nabi itu diperbolehkan. Keluarga Nabi boten angsal, boten pareng mengambil
memakan harta zakat, harta sedekah. Nah, menikah. Nah, sementara kalau kita lihat di dalam kitab tafsir yang ditulis oleh Imam Ar-Razi, tafsir Mafatihul Ghaib ataupun tafsir Kabir, beliau menyatakan wahtalafatil aqwalu fi ahlil bait. Banyak perbedaan pendapat di kalangan para ulama fi ahlil bait terkait dengan ahlu bait. Kata beliau, memang kalau saya lihat di dalam berbagai macam kitab fikih ataupun kitab tafsir, memang banyak perbedaan pendapat. Nah, kata beliau, kata Imam Ar-Razi, wal aula, dan yang utama ayuqalahum auladu, yang untuk dikatakan bahwa mereka itu ahlu bait adalah auladuh, putra-putranipun Kanjeng Nabi. Maksudnya putra-putranipun Kanjeng Nabi termasuk putrinipun menika. Kalau putranipun kan cuma dua nggih. Qasim dan Ibrahim. Ya, putrinipun mempunyai Sayyidah Fatimah dan lain-lain. Nah, niku putrinipun. Kemudian yang kedua wa azwajuhu, dan para istrinya. Dan yang ketiga adalah wal Hasan wal Husain, maksudnya adalah para cucunya, al-hafad, ahfad, para ahfadnya, para cucunya. Wa aliyun minhum, dan termasuk juga Imam Ali radhiyallahu an juga termasuk di dalamnya. Mengapa? Li'annahu, karena beliau Imam Ali menika kana min ahli baitihi, termasuk ahli baitnya Nabi, bisababi muasyaratihi bibintin Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebabkan karena muasyarahnya, hubungan pernikahan dengan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, nggih menika Sayyidah Fatimah. Wa mulazamatihi, dan demikian juga pergaulannya yang secara terus-menerus dengan Kanjeng Nabi. Wa mulazamatihi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pergaulannya, suhbahnya, ya, yang dimana Imam Ali ini terus menemani, ya, dimanapun dan kapanpun bersama Kanjeng Nabi. Nah, menika, sehingga kemudian segala sesuatu yang berasal dari Nabi menika, Ali radhiyallahu an itu ngerti dan memahaminya. Maka itu masuk di dalam ahlu baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sebenarnya menurut para ulama yang lain ini hanya sebagian contoh saja. Ya, dari definisi ini maka cakupan ahlu baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu paling tidak ada 3 cabang. Yang pertama adalah para putranya atau dzurriyyahnya, begitu. Yang paling terkenal nggih niku Hasan dan Husain menika itu cucunya, ahfadnya, yang dari situ kemudian melahirkan banyak keturunan yang kemudian nantinya dikenal sebagai Sayyid dan Syarif atau Habib, begitu nggih. Niku keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi karena ya seiring dengan berjalannya waktu, maka banyak juga orang-orang yang ngaku Habib, yang ngaku Sayyid, yang ngaku Syarif.
Maka di Indonesia itu ada lembaga apa namanya? Lembaga yang untuk meneliti, melakukan penelitian terkait dengan nasab. Ya begitu. Nasab sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang yang mengklaim ngaku-ngaku keturunan Kanjeng Nabi, maka diuji nasabnya itu sampai mana. Kalau kita semua kan paling nasab keberapa, setelah itu cuntel lagi, neng di, ngoten nggih Bapak sekali. Tapi dengan lembaga itu bisa diteliti dan ditelusuri sampai keturunan yang keberapa dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, keturunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dari jalur Hasan, Imam Hasan itu biasanya diberikan gelar dengan Sayyid. Kalau yang putra, yang putri disebut dengan Sayyidah. Kalau Imam Husain, kalau yang putra disebut dengan Syarif, kalau yang putri Syarifah. Tapi biasanya orang dua-duanya biasanya disebut dengan Habib saja. Habib itu adalah orang yang dicintai, disenangi. Niki maknanipun Habib. Panggilan Habib itu sebagai bentuk kecintaan saja itu. Habib itu adalah orang yang paling disukai, paling dicintai. Kalau Sayyid itu ada satu ungkapan Kanjeng Nabi ya di dalam salah satu hadis bahwa siapa memangnya dalam hadis Nabi menikah diungkapkan ya inna bani hadza sayyidun yuslihullahu ala yadayhi fi'ataini azimatain. Ketika Nabi menikah berkhutbah di atas mimbar, maka dia menyatakan inna bani, ini anakku, hadza sayyidun, ini adalah sayyid. Maksudnya sayyid itu adalah pemimpin. Ketika menyebut Imam Hasan ini, inna bani hadza sayyidun yuslihullahu ala yadayhi, maka Allah Subhanahu wa taala nanti akan menjadikan dengan tangannya itu apa? Juru damai. Fi'ataini azimatain, yaitu dua orang kelompok besar yang sedang bermusuhan. Nah, ternyata betul ramalan Kanjeng Nabi niki betul. Dua ada setelah sepeninggal Kanjeng Nabi, ketika kekhalifahan di tangan Imam Ali radhiyallahu an, itu kan terjadi ontran-ontran besar. Muawiyah berontak. Muawiyah melakukan pemberontakan yang akhirnya terjadilah yang disebut dengan perang sifil antara Ali dan Muawiyah. Itu perang sifil antara Ali dan Muawiyah. Dari perang sifil menikah terjadi tahkim, perdamaian antara kedua belah pihak. Tapi saking cerdiknya Muawiyah, akhirnya Imam Ali turun. Imam Ali mengutus Abu Musa al-Ash'ari, seorang tokoh senior sahabat, untuk menjadi utusan berunding. Muawiyah bin Abi Sufyan mengutus Abdullah bin As radhiyallahu anhu. Ini sahabat-sahabat yang pintar-pintar, ahli strategi semua. Nah, pinternya dari pihak Muawiyah menikah, karena ibaratnya ngeten iki, karena utusan Imam Ali menikah Hasan menikah, suruh untuk kemudian karena dianggap senior, dianggap yang lebih tua, untuk mengumumkan dahulu. Jadi kesepakatan tahkim menikah
terjadi antara Imam Ali dan Muawiyah, yaitu sepakat bahwa mereka tidak boleh mengklaim sebagai pemimpin kaum muslimin. Semuanya harus turun. Imam Ali nggak boleh mengklaim dan menurunkan diri sebagai khalifah. Si Muawiyah juga harus mengklaim, tidak boleh mengklaim sebagai khalifah, menurunkan diri. Ngoten. Makanya si Abu Musa al-Asy'ari menika diminta naik podium terlebih dulu mengumumkan kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, sekarang Ali tidak lagi sebagai khalifahnya kaum muslimin. Ali lengser, turun, tidak sebagai khalifah, tidak sebagai seorang imam, tidak lagi sebagai seorang pemimpin. Selesai, turun dari mimbar. Sekarang naik, siapa namanya? Si Abdullah bin As naik mimbar. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah dengar bahwa Ali tidak lagi sebagai seorang pemimpin kaum muslimin. Karena sekarang tidak ada lagi pemimpin sebagai kaum muslimin, maka yang menjadi pemimpin kaum muslimin adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Geger, dihianati. Perdamaiannya di atas kertas, semuanya nggak boleh mengklaim dirinya sebagai seorang khalifah. Tapi Abu Musa al-Asy'ari disuruh mengumumkan terlebih dulu. Setelah diumumkan nggak ada pemimpin itu, baru maju Abdullah bin As mengumumkan di atas mimbar, didengar seluruh kaum muslimin kalau Muawiyah bin Abi Sufyan adalah pemimpin. Geger. Akhirnya apa? Akhirnya kemudian dari kelompoknya Imam Ali menika keluar yang disebut dengan kelompok Khawarij. Nah itu. Nah, sampai kemudian meninggalnya Imam Ali radhiyallahu anhu. Sepeninggal Imam Ali, maka kemudian kaum muslimin menika menunjuk Hasan bin Ali radhiyallahu an sebagai khalifah. Tetapi beliau tahu kalau beliau kok meneruskan keinginan kaum muslimin, maka dua kelompok ini tidak akan pernah damai. Maka Imam Hasan bin Ali cucunya Rasulullah menika mencoba untuk mendamaikan, menenteramkan pengikutnya bahwa beliau taat dan setia kepada kepemimpinan Muawiyah. Ngoten. Jadi diminta pengikutnya tidak boleh kok kemudian tidak taat. Ngoten. Itu dalam rangka untuk mendamaikan pengikutnya. Walaupun beliau diangkat sebagai seorang imam, seorang pemimpin wonten Madinah. Kalau Muawiyah itu kan di Syria, di Syam, begitu. Nah begitu. Dan alhamdulillah selama beberapa tahun menika dapat mendamaikan keadaan yang pada awalnya berkonflik menika di tangan Imam Hasan bin Ali radhiyallahu an. Dua kelompok besar yang saling berhadapan, yang saling bermusuhan itu akhirnya bisa damai. Tetapi sayangnya, ini masalah politik Bapak Ibu sekalian. Tapi sayangnya kelompok Muawiyah itu tidak puas. Imam Hasan itu sudah berupaya untuk mendamaikan di antara dua kelompok itu dan berhasil. Itu gak puas. Ujungnya apa? Hasan bin Ali akhirnya diracun sampai meninggal dunia. Itulah yang kemudian menjadikan pengikutnya dendam dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada awalnya sudah tidak dendam, sudah tidak sengit,
Tetapi ketika tahu kalau Hasan bin Ali menika meninggal dunia diracun oleh Muawiyah bin Abi Sofyan menika, maka pengikutnya begitu dendam dengan Muawiyah. Yang akhirnya apa? Adiknya Husain bin Ali diangkat sebagai pemimpin. Ya akhirnya kemudian sampai kemudian pengejaran, proses pengejaran Imam Husain menika sampai beliau meninggalnya wonten Karbala, padang Karbala wonten Irak menika. Meninggal dunia dipenggal kepalanya oleh Muawiyah bin Abi Sofyan. Ini politik Bapak Ibu sekalian. Makanya nopo keturunan ini pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menika banyak menderita. Ketika pemerintahan Muawiyah bin Abi Sofyan itu banyak menderita, dikejar-kejar. Bahkan dalam setiap khutbah para khotib diperintahkan oleh Khalifah Muawiyah dan keturunannya untuk mencaci Hasan, mencaci Husain dan pengikut-pengikutnya. Itu dalam setiap khutbah. Makanya para jumhur ulama besar menika ketika didekati oleh pemimpin dari golongan Muawiyah menika untuk menjadi qadhi, untuk menjadi apa, menolak, gak mau. Karena apa? Karena begitu lalimnya, begitu zalimnya kepada keturunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru setelah ketika kekhalifahan Muawiyah dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz yang selama 3 tahun memimpin kekhalifahan Umayyah menika Bani Umayyah, wajah sangar Bani Umayyah menika melunak dan Umar bin Abdul Aziz sangat menyesal dengan apa yang dilakukan oleh para leluhurnya terhadap keluarga baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hak-hak keluarga Nabi ketika pemerintahan atau Khalifah Umar bin Abdul Aziz dikembalikan semua. Dikembalikan semua dan minta maaf terhadap perilaku atau perlakuan keluarga mereka, yaitu kelompok Muawiyah atau kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sofyan menika kepada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah menika Bapak Ibu sekalian. Padahal keluarga Nabi itu adalah keluarga yang sangat dicintai oleh Nabi. Orang yang pertama kali berjuang dalam rangka untuk mendakwahkan Islam menika. Tetapi setelah sepeninggal Nabi oleh Muawiyah bin Abi Sofyan menika dan keturunannya disia-siakan. Nah menika Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu oleh sebab itu maka kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah, maka bagaimana kecintaan kita kepada keluarga Nabi itu juga bisa kita tunjukkan. Karena apa? Karena Kanjeng Nabi itu kan mengajarkan sholawat. Yang sholawat itu tidak semata-mata untuk beliau kepada kita semua, tetapi juga untuk keluarganya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada juga Allahumma sholli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Begitu. Terus itu wajar bahwa kalau kita itu mencintai keluarga Nabi. Memang ada dalam konteks sejarah itu tragedi dalam sejarah Islam yang begitu memilukan kepada keluarga Nabi. Makanya ada juga yang sikapnya berlebih-lebihan dengan keluarga Nabi dalam hal mencintai, dalam hal membenci. Tetapi sikap Ahlussunnah wal Jamaah tengah-tengah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi. Syiah itu adalah orang yang berlebih-lebihan mencintai keluarga Nabi. Bahkan sebagian mengangkat Ali itu sebagai sebagai wajah Allah wonten donya menika. Saking berlebih-lebihannya. Ya, begitu. Kita tidak bersikap yang demikian itu. Itu jelas salah dan keliru. Karena berlebih-lebihan mencintai Nabi sampai mengangkat Ali
itu sebagai wajah Allah wonten donya niku. Niki nggih boten bener niku. Tetapi yang dianjurkan adalah ya paling tidak kita menika boten angsal menyakiti keluarga Nabi. Ngoten niku. Tidak menyakiti keluarga Nabi. Mek ndongakne supaya napa sholawat menika mugi-mugi keluarga Nabi itu tetap baik-baik semua. Menika sepeninggal Nabi tetap baik-baik semua, lurus dalam Islam, menegakkan syariat Islam. Ngoten niku. Itu doa sholawat niku tujuannya ngoten niku. Mudah-mudahan keluarga Nabi menika tetap Islam, lurus sampai yaumul kiamat dan juga cinta kepada Islam. Tapi kalau ada keluarga Nabi yang jelek-jelekkan syariat Islam, berarti ada yang salah. Nah, begitu. Maka ya kita doakan mudah-mudahan kembali ke jalan yang benar. Ngoten niku. Kalau ada ngoten niku. Itu begitu Bapak Ibu sekalian, ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini ada salah satu hadis yang cukup panjang menika. Ini diceritakan dari Yazid bin Hayyan. Yazid bin Hayyan, kemudian Husain bin Sabroh, Amr bin Muslim. Niki adalah para tabi'in. Para tabi'in ini cerita pengen ngerti ngoten niku. Maka kemudian 3 orang tabi'in menika sowan wonten sahabat senior yang disebut yang namanya adalah Zaid bin Arqam. Jadi ada 3 orang tabi'in pengen ngerti bagaimana kehidupan Nabi menika, niku sowan wonten salah seorang sahabat Nabi. Ya. Kemudian Yazid bin Hayyan niki cerita falamma jalasna ilaih, tatkala kami duduk bersama beliau Zaid bin Arqam. Qala lahu Husain, maka sahabat kami yang namanya Husain bin Sabroh itu bertanya atau mengungkapkan sesuatu pernyataan kepada Zaid bin Arqam. Laqad laqita ya Zaid khairan katsiran. Pak Zaid, sungguh panjenengan menika mendapatkan kebaikan yang banyak. Telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Mengapa? Ra'aita Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena engkau telah melihat Rasulullah. Wa sami'ta hadisau, dan engkau juga mendengarkan hadis-hadisnya. Wa ghazauta ma'aku, dan engkau juga telah berperang bersama beliau Nabi. Wa sholaita khalfau, dan engkau juga bersolat berjamaah bersama beliau di belakangnya. Laqad laqita ya Zaid khairan katsira, maka engkau Pak Zaid sungguh mendapatkan kebaikan yang begitu luar biasa. Ngoten niku. Jadi Husain bin Sabroh niku mengungkapkan itu. Kemudian beliau melanjutkan hadisnya, ya Zaid, ma sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pak Zaid, mbok ceritakan kepada kami apa yang pernah engkau dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Zaid bin Arqam menika ngendika ngeten iki, ya ibna ahi, wahai anak-anak saudaraku, ya, wallahi laqad kabirat sini, sungguh aku iki wis tuwa, umurku sudah tua. Wa qaduma ahdi, dan janjiku itu atau kematianku hampir tiba. Wa ahuda, wa qaduma ahdi, janjiku itu hampir tiba, maksudnya kematianku itu hampir tiba.
Wa nasitu ba'dal lati kuntu a'imi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan aku sebagian lupa dari apa yang pernah aku dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam karena faktor umur menikah. Sebagian lupa dari apa yang aku dengar itu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fama katastukum, segala sesuatu yang aku ceritakan, yang aku sampaikan kepada kalian, faqbalu, maka terimalah. Wa mala fala tukallifuni, dan segala sesuatu yang tidak aku sampaikan, maka engkau kalian semua jangan kalian bebaniku dengan sesuatu yang tidak aku ceritakan itu. Maksudnya jangan bertanya terkait dengan sesuatu yang bukan diceritakan oleh Zaid bin Arqam. Sumakol. Kemudian beliau meneruskan ceritanya menikah. Zaid bin Arqam cerita, qama Rasul sallallahu alaihi wasallam yauman. Rasul sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari itu berdiri, khatiban, berkhutbah, bimain, di dekat mata air, yud'a humman, yang disebut dengan humma, yang terletak baina Makkah wal Madinah, yaitu yang terletak mata air itu antara Mekah dan Madinah. Pada saat khutbah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam fahamidallah, beliau bertahmid, wa asna, dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, wa wa'adha wa dzakara, memberikan nasihat dan peringatan kepada kita semua. Sumakol, kemudian beliau berkata, amma ba'du ala ayuhan nas, kata Rasulullah. Ini diceritakan oleh Zaid bin Arqam. Ala ayuhan nas, ingatlah wahai manusia, innama ana basharun, aku ini menungso, aku ini manusia, yusiku ayatiya rasulu rabbi, maka akan datang utusan Tuhanku kepadaku. Maksudnya malakul maut, malaikat maut menika mau datang kepada kanjeng Nabi. Nabi itu sudah memberikan pengetahuan kepada para sahabat menika bahwa beliau menika sebentar lagi akan meninggal dunia. Aku ki menungso, maksudnya aku ki menungso bahwa manusia itu umurnya pasti terbatas. Tidak selamanya kanjeng Nabi itu bersama mereka para sahabat. Maka yusiku ayatiya rasulu rabbi, maka akan datang, hampir akan datang utusan Tuhanku, maksudnya adalah malaikat maut menika. Fa ujiba, dan aku wajib memenuhi panggilan. Kalau sudah datang malaikat maut, aku tidak bisa menolak dan wajib untuk memenuhi panggilannya. Kata Nabi ngoten niku. Kemudian kanjeng Nabi ngendika, wa ana tarikum fikum sakolai, aku meninggalkan kepada kalian semua dua pusaka agung. Apa itu? Kata Rasulullah, awwalahuma kitabullah, yang pertama adalah kitabullah. Kitabullah, yang pertama adalah kitabnya Allah. Al-Quran nggih sunnahipun kanjeng Nabi. Fihil huda wan nur, yang di dalam kitab menika ada huda, petunjuk. Jadi ada huda, petunjuk, dan cahaya, nur. Kemudian fahutu bi kitabillah wastamsiku bih, maka ambillah pelajaran dari kitabullah itu, wastamsiku bih, dan berpeganglah kalian itu secara teguh dengan kitab itu. Fahatsa ala kitabillah wa raghaba fi, maka kanjeng Nabi memotivasi para sahabat menika untuk berpegang kepada kitabullah dan mencintai kitab itu. Sumakol, kemudian beliau meneruskan sabdanya, wa ahlu baiti, dan aku meninggalkan ahlu baitku kepada kalian. Ini pesanipun Rasulullah. Aku meninggalkan ahlu baitku.
Udzakirukumullahu fi ahli baiti. Aku mengingatkan kalian semua untuk takwa kepada Allah terkait dengan ahli baitku. Itu diulangi sampai 2 kali ataupun 3 kali. Di dalam teks ini disebut 2 kali, dalam teks yang lain 3 kali. Ini karena begitu pentingnya. Udzakirukumullahu fi ahli baiti, udzakirukumullahu fi ahli baiti. Maka kemudian Husain bin Sabrah menika tanglet takon kalih sahabat Zaid bin Arqam menika, waman ahlu baiti ya Zaid, siapakah yang termasuk ahlu baitnya Nabi itu wahai Zaid? Alaysa nisa'uhu min ahli baiti, bukankah juga para istrinya termasuk ahlu baitnya? Maka Zaid bin Arqam menjawab, qala nisa'uhu min ahli baiti. Ya, para istrinya itu termasuk juga ahlu baitnya. Walakin ahlu baitihi man hurima shadaqa ba'dahu. Tetapi bahwa yang disebut dengan ahlu baitnya itu adalah keluarganya Nabi, yang mana dia itu diharamkan untuk mengambil sodako. Qala, nah Husain menika bertanya lagi, wa manhum ya Zaid, wa manhum, dan siapa mereka itu wahai Zaid bin Arqam? Zaid bin Arqam menika menjawab, hum alu Ali, mereka itu keluarganya Imam Ali, wa alu Aqil, keluarganya Aqil, wa alu Ja'far, keluarganya Ja'far, wa alu Abbas, dan keluarganya Abbas. Qala, Husain menika tanglek meleh, kullu haula'i hurimas shadaqah. Mereka itu semuanya diharamkan sedekah, memakan dan mengambil sedekah. Maka Zaid bin Arqam menjawab, na'am, iya, mereka semuanya diharamkan untuk mengambil dan memakan harta sedekah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu wasiat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam kepada sahabat terkait dengan keluarganya. Maka kalau dari hadis menika juga bahwa termasuk ahlu baitnya Nabi menika adalah keluarga Nabi yang berasal dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Walaupun ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang menyatakan bahwa mereka itu tidak termasuk ahlu baitnya Nabi. Ada juga yang menyatakan ahlu baitnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menika. Tetapi kalau kita merujuk dari hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Arqam menika, memang keluarga Bani Hashim atau Bani Muthalib menika termasuk ahlu baitnya Nabi. Karena disebut dengan siapa? Alu Ali, Alu Aqil, Alu Ja'far, Alu Abbas. Nah itu. Ja'far, Aqil, Ali menika putranipun pamanipun Kanjeng Nabi yang namanya Abu Thalib. Ja'far, Aqil menika kakakipun Ali. Ja'far adalah orang-orang yang pertama masuk Islam dan hijrah ke Abesina bersama istrinya karena menyelamatkan keimanan mereka itu dari tekanan dan ancaman orang-orang Quraisy. Tetapi memang Aqil itu adalah orang yang paling belakangan di antara keluarga Nabi yang masuk Islam. Beliau itu masuk Islam kalau tidak salah setelah perang setelah perang Badar itu perang Uhud. Nah, niku setelah perang Uhud menikah. Tetapi Ja'far itu adalah orang-orang awal yang masuk Islam. Ali adalah juga orang-orang yang awal masuk Islam. Abbas bin Abdul Muthalib itu juga orang-orang yang awal masuk Islam bersama 10 putranipun. Putranipun 10 dan menjadi pembela-pembela Islam yang gigih. Di antara 10 putranipun ada satu orang yang sangat cemerlang, cerdas sekali. Gimana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Itu rujukan para ahli tafsir. Kalau ada orang yang pakar tafsir,
pasti merujuk kepada tafsiran atau penafsiran Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Karena itu menjadi rujukan utama di dalam tafsir Al-Qur'an. Niku putranipun Abbas, Abdullah bin Abbas. Ada Ja'far bin Abdul Muttalib, itu yang meninggal pada saat perang Uhud. Itu juga termasuk keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu semua adalah dari Bani Hashim ataupun dari Bani Muttalib menikah. Niku kalau kita kita tilik dari sejarah ngoten niku. Kemudian yang terakhir, nggih, para istrinipun Kanjeng Nabi. Tetapi ini juga ikhtilaf. Tapi ulama-ulama ahlu sunnah sepakat. Ini ikhtilafipun antara sunnah dan syiah. Para ulama-ulama ahlu sunnah sepakat bahwa seluruh istrinipun Kanjeng Nabi termasuk ahli baitipun Kanjeng Nabi. Tetapi syiah mboten. Syiah yang tidak menganggap seluruh istrinipun Kanjeng Nabi sebagai ahlu baitnya. Dan Syiah menika hanya menganggap Khadijah saja yang sebagai ahlu baitnya Nabi. Sementara Aisyah, Hafsah, Maria Al-Qibtiyah, Sauda dan lain-lain itu bukan termasuk ahlu baitnya Nabi. Maka mereka itu orang-orang Syiah menika, Bapak Ibu sekalian, menyanjung Khadijah, menyanjung Ali, menyanjung Fatimah, menyanjung Hasan dan Husain, tetapi mencaci maki istrinipun Kanjeng Nabi yang lain. Mencaci Aisyah, mencaci istri-istri yang lain. Nah menika niku Syiah, kelakuan Syiah ngoten niku. Tetapi ahlu sunnah tidak begitu. Karena apa? Karena Hafsah, karena Aisyah menika termasuk istrinipun Kanjeng Nabi yang sangat dicintai oleh Kanjeng Nabi. Bahkan Kanjeng Nabi menika kalau memanggil Aisyah menika dengan panggilan yang sangat mesra, ya Humairah. Jarang Kanjeng Nabi menika memanggil Aisyah itu dengan ungkapan ya Aisyah. Hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Tapi sering memanggil dengan gelaran yang sangat disukai oleh istrinya tersebut, ya Humairah. Nah itu menunjukkan bahwasanya Kanjeng Nabi itu sangat mencintai istrinya Aisyah, Hafsah dan lain-lain menika. Nah itu, maka bagi kita sebagai orang Islam, wong Nabi saja seneng karo istrine, kok malah kita benci dengan istrinipun Kanjeng Nabi, kan aneh. Padahal kalau kita merujuk dalam surat Al-Ahzab menika, itu khitabnya jamak. Para istrinipun Kanjeng Nabi, waqurna fi buyutikunna, itu kan istrinipun Kanjeng Nabi. Hei para istri Nabi, tinggallah kalian itu di rumah kalian, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Janganlah kalian itu berperilaku tabarruj seperti perilakunya orang-orang jahiliyah. Itu istrinipun. Kemudian dikhitab oleh Allah ahlal bait, itu secara tegas. Makanya aneh, Imam Ibnu Katsir itu menyatakan aneh kalau ada orang kok kemudian mengecam istrinipun Kanjeng Nabi, padahal itu disebut secara nyata di dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Kalau orang paham dengan Al-Qur'an, paham tafsir Al-Qur'an, pasti istri-istri Nabi itu termasuk ahlu baitnya Nabi, dan kita wajib untuk menghormatinya. Nah menikah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sebagai orang Islam tentu bukan seperti Syiah watak kita yang berlebih-lebihan, tetapi atau seperti golongannya Muawiyah dan kawan-kawan yang benci kepada ahlu baitnya Nabi, sebagai nawasib, sebagai orang-orang yang benci kepada ahlu baitnya Nabi. Tetapi kita adalah sikap kita seperti ahlu sunnah wal jamaah. Kita mencintai, kita menghormati ahlu baitnya Nabi sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi. Kita tidak berlebih-lebihan. Kita cukup
tidak menyakiti keluarga Nabi, tetapi kita cukup untuk mendoakan mereka itu supaya tetap di dalam Islam, tetap berjuang di dalam syariat Islam, dengan kita banyak bersolawat kepada mereka. Itu mekaten Bapak Ibu. Itu ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun memang di kalangan para ulama juga berbeda. Apakah ahlu baitnya Nabi itu mereka saja yang pernah bersama Nabi pada saat itu, atau keturunan-keturunannya hingga sampai saat ini? Itu juga menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Yang penting kita memberikan penghormatan kepada keluarga Nabi. Apakah mereka itu yang pernah hidup pada zaman Nabi ataukah tidak begitu? Karena memang ya keluarga Nabi itu banyak peranipun di dalam penyebaran Islam. Termasuk Muhammadiyah menika didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan menika termasuk salah setunggalipun keturunanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ahlu baitipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Kanjeng Nabi Muhammad, walaupun Kiai Haji Ahmad Dahlan menika tidak menyebut sebagai Habib, tidak menyebut sebagai Sayyid ataupun Syarif, tetapi kalau ditelusur jalur nasabipun Kiai Haji Ahmad Dahlan menika masih keturunanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu ya kontribusi mereka yang begitu luar biasa di dalam mendakwahkan syariat menika. Mungkin saya kira begitu Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan. Ada kekhilafan, mohon maaf, dan mudah-mudahan kita termasuk pecinta keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita tetap konsisten di dalam berjuang menegakkan syariat ini sampai akhir hayat kita. Ada kekhilafan, mohon maaf, marilah kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.